filosofi daripada sebagai seorang entertainer. Wow, saya ngelihat kegiatan daripada Everest Media sendiri ya, Chris ya. Dari semua untuk kamu personally lah, baik dari apa tuh, isolate show, lalu vlog, lalu apa tuh yang terakhir tuh berapa, TTT apa itu ya? Banyak ya. So many. What is yang paling berkesan apa sih? Oh, for sure ya isolate show ya, karena udah paling lama dan kedua saya tuh suka kalau ngobrol sama orang di interview kayak begitu, saya tuh suka kayak belajar loh. Oh orangnya kayak gini, point of view-nya ternyata berbeda. Jadi bukan berarti kita setuju 100%, cuma kayak ada satu hal tentang dia saya bisa pelajarin. Jadi saya suka get insight dari tamu-tamu saya gitu loh. So isolate ya, itu udah 2-3 years? Ya gara-gara pandemic itu kan mulai dari sana, jadi udah 2-3 tahun berarti loh. Wow. Tapi officially baru setahun karena Everest PD baru setahun. Ini personal ya Chris ya. How do you see how your family feedback when you do really in the outside the box, become YouTubers itu ya? Ini pertanyaan mungkin respon pertama adalah what? Ngapain? Kayak ngapain gitu loh. Itu bukan cuma keluarga, teman-teman dekat saja like what gitu. Kayaknya merasa kayaknya kok random banget sih tiba-tiba anak yang gak ada kerjaan gitu. Tapi mereka merasa kayaknya cuma buat hobi doang. Tapi kan saya terus bilang bahwa ini bukan hobi, ini perusahaan gitu loh. Jadi please take me seriously gitu. Tapi it's okay. I mean they sometimes they feel like oh your interview with this one is good ya. Yang ini bagus sih. Jadi I think they are enjoying as well. I think hopefully. So they can accept now. They Still can accept. challenge. Maksudnya at first I think emang dulu accept sih, bukannya nggak accept. Cuma lebih kayak bingung kenapa sih gitu loh. Tapi mereka tahu saya dulu sebagai saudara film. Jadi kayaknya I kinda get it gitu loh. Okay, yeah, I saw in your somewhere that one of your dreams itu untuk menjadi sutradara ya. Pas kecil dari SD, SD 1 loh, Pak. Gimana, ada mau buat movie apa ini? Oh, enggak deh, saya kalau saudara film kayaknya susah banget belum tentu. Jadi saya bikin gitu aja, konten aja gitu. Jadi Grace, kalau kita bicara media ya, kan a lot of banyak orang pikir asal buat, oh cuman recek-recek, padahal there's a lot of thinking ya, supaya kita bisa approaching the audience secara tepat itu ya. How do you divide your times? You still active di dalam dunia bisnis, and then you become YouTubers, and then you have family. Mungkin Anda bisa memberikan tips ya, how do you divide your time and how do you manage the times? Sure. Well, pertama-tama harus nyadari nggak namanya balance sih Pak. Balance tuh nggak ada, and you cannot have it all, itu begitu. Saya sih bersyukur karena contoh misalnya di rumah saya ada pembantu, ada suster bantu jaga anak-anak saya. Jadi saya nggak terlalu repot dalam hal tersebut ya Pak ya. Terus kalau misalnya contohnya di Maipada Hospital pun ada adik saya Jonathan yang bantuin saya juga di sana. Jadi I think sekarang itu mungkin fokusnya banyak di Everest Media karena juga perusahaan Pak, bukannya cuma tadi saya katakan hobi. Jadi I need to focus and make it bigger kan. Jadi itulah balance saya. Jadi bisa delegasi, nyari orang bisa bantuin saya. Dan kedua merasa bahwa jangan merasa you can have it all. Saya kasih contoh misalnya let's say nih hari ini adalah hari untuk anak-anak. Ya udah dan fokus anak-anak, berarti kerjaan lain saya harus sampingkan. Tapi that means I will lose out opportunity to be at work, ya kan? Let's say that today I need to do this work for Everest Media. Then I will have to say sorry Maipada saya nggak bisa meeting hari ini. Anak-anak sorry I might come home late. Jadi you have to choose your day mau fokus apa and just focus on that. Tapi in the end nggak bisa balance semuanya semuanya rata. I think it's not like that gitu loh. Yeah. So maybe banyak mom yang want to be YouTubers itu ya. Go ahead. How do you
how is your children respond to you lihat mamahnya in the YouTuber? They love good? it. Wow, they love it. Because Wow. this is the world yang mereka ngerti gitu loh. Kalau kita mamanya pada hospital mereka bingung apa sih kan mereka ngerti manajemen, mereka tahu dokter nih, saya kan mau dokter gitu loh. Kalau YouTuber jelas banget ngerti, oh ini. Jadi mereka happy, especially my youngest kan dia generation alpha kan, udah seneng banget suka muncul juga di depan saya kadang-kadang. So para moms don't be afraid to step up, you know. And don't think that you have to have a studio like yours and mine gitu. Di rumah juga bisa bikin sekarang kan semuanya konten ya kan. Yeah. So Grace, kalau kita bicara Everest Media, it's not just a content creator, but basically it's a business ya. But we packaging in the media ecosystem. Maybe you can give us tips untuk para content creator supaya mereka bisa level up. It's not just having a good times, but think strategically ya, supaya memberi impact juga. I think this is a good question ya Pak Jimmy ya. Jadi salah satu hal yang kita pengen kerjakan di Everest adalah betulnya meng-incubate content creators dan startup companies yang pengen, maksudnya di dunia creative economy ini untuk bisa level up. Benar, banyak sekali content creator di Indonesia ya kan, yang mereka tiba-tiba jadi viral dan segala macam. Tapi saya tuh mandek, nggak bisa move on to the next levelnya. Tapi kalau kita lihat di Amerika contohnya ya, banyak sekali konten-konten creator ini pinter sekali. Mereka tuh udah mikir jangka panjangnya. Oh, gue nggak bisa cuma endorse produk saja. Soalnya one day I'm gonna be old, I'm gonna be replaced. Jadi mereka bikin produknya, mereka bikin kelas-kelasnya dan lain sebagainya. So this is something yang saya pengen kerjakan di Everest Media juga, membantu the next generation content creators to think, hey, this cannot just be you. Contohnya kayak saya, Grace Tahir. Saya terus bilang sama tim saya, this is not Grace Tahir Media, this is Everest Media. Jadi one day, I don't want to be in front of the camera loh. It has to be you guys gitu loh. Jadi itu yang saya terus pertahankan dan terus tanamkan pada tim saya di sini. Wow. So kalau kita ngelihat ya begitu challenge ya, and then khususnya di dalam ekosistem bisnis yang ada di Indonesia sendiri, kurang lebih hampir more than 100 millions penduduk Indonesia memakai internet, sudah melek mata dengan all the digital ini ya. What is the biggest challenge? Maybe dari seorang CEO founder daripada Everest Media, that the government needs to do 1, 2, 3, 4 to create the best ecosystem. Kalau saya lihat Korea, they provide everything. Malaysia, Singapore, definitely ya. Maybe you can give insight whoever watching this program. Well, I mean, you said it already. Maksudnya Anda tadi udah benar sekali ngatakan bahwa banyak pemerintah di luar itu benar-benar support mereka creative economy, dan supportnya bukan cuma secara seremonial ya, sorry to say. Tapi benar-benar disupport untuk bisa secara dana lah, secara infrastruktur dan lain sebagainya. Kalau kita Indonesia masih kekurangan sekali dalam hal tersebut ya. Tapi saya nggak bisa juga ask too much, because at the day ya udah deh, let's say pemerintah maunya begini doang saja. Ya kita kalau terus nunggu pemerintah beraksi, kita baru beraksi juga, kita dan nggak ngapa-ngapain dong Pak Jimmy. Jadi mendingan ya udah, pemerintah bisa begini, oke, I'll do my thing aja gitu loh. Satu hari mungkin berubah, tapi for now ya udah, saya what can I do, itu aja pertanyaan saya. Jadi jangan terus komplain, kok nggak kayak Korea, kok nggak kayak gini-gini doesn't do anything. Jadi again, my advice to anybody who wants to be a content creator, mau bikin perusahaan, mulai sendiri aja, kecil-kecil nggak apa, yang penting mulai dulu, itu aja paling penting. Jangan takut dulu, jangan komplain dulu ya, nanti terus nggak kemana-mana kayak begitu gitu loh. So how do you thank you how do you view TikTok generation nowadays? I love TikTok by the way. I'm just gonna say that. I love TikTok, and actually my biggest follower dari TikTok sebetulnya gitu loh. Wow. Even before Indri Benz punya video keluar itu, TikTok saya ada satu lebih viral daripada Indri Benz. That's how actually more people know me. Cuma ngomong advice, saya nggak usah kasih advice tentang apa. Oke, 5 hal yang kamu jangan katakan kepada seseorang yang berkabung. That went viral, that video gitu. That was the first time yang actually went viral dari TikTok. TikTok tuh bagus menurut saya, benar-benar karena semua orang itu bisa menjadi content creator, Pak Jimmy. Kalau zaman YouTube, zaman Instagram, zaman dulu tuh harus benar estetiknya, harus tempat yang bagus dan lain sebagainya. Tapi TikTok benar-benar you can just be anything and anybody gitu loh. Wow. And the way they design the algorithmnya bagus banget adalah dimana the most important bukan orang, tapi adalah konten yang kamu kasih. Maka kalau video saya di TikTok itu bisa dari yang akan cuma 10.000 penontonnya, view-nya, bisa jutaan, karena tergantung kontennya yang bagus tuh apa. Jadi benar konten diperhatikan. That's I think is very very good. Jadi artinya lu nggak usah selebriti pun, asal lu bisa kasih satu yang bagus, lu bisa berdampak. That's what I love about TikTok. So I love it. Sorry. Wow. Jadi kalau kita ngelihat dalam dunia media ya, how do you see media bisa memberikan impact secara sosial?
A lot of things ya menurut saya ya. Dari tadi saya katakan seseorang, let's say dia menunjukkan karyanya, baik itu dia lisan, baik itu prod dan sebagainya macam. Kan ada kan kalau suatu dia di zaman dulu tuh kan cuma dia ya ke lingkungan sekitarnya. Tapi dengan ini dia tuh bisa lebih merangkak meng-reach lebih banyak audiensnya. Mungkin cuma ada 1-2 terinspirasi, tapi ada that trickle effect-nya. Dimana gue keinspirasi dengan orang desainer ini, gue coba bikin deh karena gue juga pinter. Nanti dia bisa menginspirasi orang lain lagi. Jadi I can sense that itu trickle effect itu very strong sekali dibanding zaman-zaman dulu. Jadi utilize social media in that sense, tapi intinya sekali lagi back to yourself. Kamu itu harus ada satu mindset bahwa ini adalah nggak sembarangan punya media, bukan gue cuma post-post doang aja. Gue itu seorang influencer, and everybody who has a social media is actually an influencer, is one way or another. So my question adalah kepada kalian lagi yang mau bikin konten, kamu tuh mau influence apanya? Kalau kamu cuma bikin views doang aja, you are not influencing anybody. Tetapi if you have a message that you want to be clear, contohnya kamu tentang sports atau tentang isu NKRI apapun itu juga. Then speak out and know your influence itu benar-benar sangat bermakna. Even though it's just 1 or 2 people loh, tapi ada trickle effect-nya itu. Jadi menurut saya ya Pak Jimmy, let's say nih ya, kita ngomong NKRI Indonesia, mau Pancasila kayak begini. The more people do it, the more the reach will be. Jadi everybody can do that. Everybody can tap into this one little thing-nya itu gitu loh Pak Jimmy. Wow. Okay, there's so many questions ya, Grace. I know the time is flying so fast. Seorang mau menjadi content creator, maybe Grace bisa memberikan tips ya. Oh, gue mau jadi content creator nih, kayak Ibu Grace, kayak Kak Grace, semuanya. What to do, what to prepare themselves. Yeah. Number 1, harus disiplin. Okay. Karena again tadi saya merasa banyak orang merasa ini cuma hobi. Oh, kalau gue senang gue bikin konten, kalau gue senang bikin konten. Actually, no, that's not like that. Kalau mau sukses di dalam content creation, you have to be disciplined in terms of your post. In terms of your jadwalnya harus terus gini secara reguler, nggak bisa on off sana udelnya gitu, nggak bisa Pak Jimmy, ya kan? Kedua, harus tadi saya katakan jangan try to copy anybody else, just be yourself. Tapi know what is it you can sell in that sense ya gitu. So be authentic. Terus ketiga, I think harus commit. Maksudnya artinya kamu harus mikir ini adalah influencing tadi saya katakan. Jadi jangan cuma pikir satu video ada banyak views and I'm happy. It's not about the views, it's about much more than that. Jadi apa sih yang kamu ingin kerjakan dari social media ini? So again tadi saya katakan ya, jadi consistency. Kedua adalah be yourself. Ketiga commitment. I think these 3 are important. Jadi jangan pikirkan harus mikrofon yang mahal, headset, bikin studio. Forget about it. You can do it from your home kok. You can do it from your work office. You can just let's say every day 10 minutes, every 10 minutes, it can make an impact. Tapi harus do it consistently every single day. Jadi it's just a job. It's a job. It's not just fun vlogging. It's a job. It's a real thing. So guys, the media is open for you. Mungkin balik kantor, balik kerja daripada you just wasting a lot of time in mall. Exactly. Do 10 minutes coba gitu ya. Yes. Who knows, you can be part of the Everest Media. Or part of Pak Jimmy punya media juga ya kan? Iya. Bu Grace, kalau kita lihat 2024 nih, ini iseng nih, obrolan iseng ya kan. Semua lagi berbicara. Iseng bisa berbahaya nih. Dari 2024 sih. Jadi kita menyadari bahwa media sebenarnya adalah prophet for the future kan. Dia mempunyai angle yang berbeda, ini tajam sekali ya. Bagaimana dari seorang founder CEO Everest Media melihat Indonesia 2024? Ini pas politik ya berarti ya Pak Jimmy ya? Doesn't have to be politik, it can be leadership, it can be anything. Menurut saya again di luar pemilu dan segala macam, always jangan feel complacent. Saya nggak tahu apa kata Indonesia complacent ya Pak ya, tapi lebih kayak feeling satisfied atau apa gimana. Pokoknya intinya negara itu ekonomi tren akan terus berputar, akan maju. Jadi you have to also keep on upgrading back to Everest Media. Lu harus terus climbing. Jangan merasa puas dengan satu sisi saja. So I think that's my advice to anybody, doesn't matter how old you are. Terus aja berinovatif, berkreatif, and always try to upgrade yourself. I think that's what I'm trying to do. Try to upgrade yourself all the time. Pak Jimmy saya pikir upgrade terus kan, belajar terus banyak hal baru kan Pak Jimmy, even at your age kan. Saya juga. Jadi always be curious and learn sih, menurut saya itu very important. Grace, thank you so much for your Pak time Jimmy. ini ya. Untuk semuanya insight dan sukses on the Everest Media ya. Mungkin one final questions dari seorang Grace Tahir dari dunia corporate
you masuk dalam dunia media, lalu menjadi YouTubers, TikTok semuanya. What is the next journey of Grace Tahir sendiri? Saya selalu merasa bahwa saya businesswoman. Jadi mau di Mayapada, bahkan di Everest pun saya businesswoman. Jadi saya punya journey bakal terus muter-muter dari businesswoman aja. Tapi saya sebetulnya karena papa saya tuh pengen jadi businesswoman yang bisa berdampak. I really want to hold on to that belief gitu. Oke. Any dream to be part of the governments? No. Gitu ya? Zero. Not yet atau zero ya? Not yet, zero. Zero, No interest, okay. No. Grace, thank you so much. Sukses for Everest Media. Thank you Pak. And semua yang dilakukan boleh menjadi impact bagi bangsa dan negara. Thank you so God much bless. ya Pak ya. God bless you too. God bless Okay. everybody here. Terima kasih Anda telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga nyalakan lonceng notifikasi untuk acara yang lebih asyik lagi di dalam Satu Cerita untuk Indonesia.